Nahu secara istilah huwa al-ilmu, berarti merupakan sebuah fan ilmu, cabang sebuah ilmu bil qawaid, yang mana di sana didapati kaidah-kaidah allati yu'rafu biha, yang mana dengan kaidah tersebut kita dapat mengetahui ahwal awakhir. Meskipun nanti di sini ada perselisihan di antara ulama, apakah kita katakan yu'rafu biha awakhirul kalim atau yu'rafu biha ahwali awakhirul kalim. Itu nanti bisa berhubungan dengan pengertian dari i'rab. I'rab sendiri kan nanti kan maknanya apa? Taghyiru awakhiril kalim. Tapi ada yang mengatakan taghyiru ahwali awakhiril kalim. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas di bab i'rabnya aja. Apa perbedaan antara menggunakan ahwal dan tanpa menggunakan ahwal. Intinya di sini kita katakan al-ilmu. Nahu merupakan cabang ilmu yang menggunakan kaidah, yang mana dengan kaidah tersebut dapat kita ketahui ahwal, keadaan daripada akhir sebuah kalimat. Ahwal dari sebuah kalimat dikoid dengan al-arabiyah, mengeluarkan daripadanya kalimat-kalimat selain arabiyah, sehingga ketika kita mempelajari atau mengamati akhir dari sebuah kalimat tapi ghairu arabiyah, itu tidak dikatakan sebagai ilmu nahwu. Jadi khusus dalam pembahasan kalimat arabiyah. Kapan? Nah, ini kan masih secara umum, ya kan? Tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya syarat di antara syarat daripada definisi itu harus jami'un mani'un. Ini jami'nya nih. Masih secara umum mempelajari ahwal awakhir al-kalimatil arabiyah. Berarti masuk kepadanya apa? Nahwu dan shorof. Kemudian dikoidlah dengan fi hali tarkibiha. Ini untuk mengeluarkan daripada shorof. Karena apa? Shorof tidak mempelajari halah tarkib. Ya, jadi shorof itu mempelajarinya ketika apa? Mufrad. Dalam kondisi mufrad. Kayak misalnya contohnya doroba yadribu. Doroba yadribu ini kan kalimat mufradah. Sedangkan kalau nahwu, kalau kita katakan Zaidun, apa i'rab Zaid? Ini tidak bisa. Kenapa? Karena Zaid ini masih mufrad di sini. Harus kita tambahkan misalnya jaa atau ra'aitu atau marartu. Nah, itu baru kita bisa mengetahui i'rab dari si Zaid. Makanya di sini dikatakan apa? Fi hali tarkibiha, untuk mengeluarkan ilmu shorof. Karena ilmu shorof pembahasannya dia ketika kalimatnya mufradah. Sedangkan kalau nahwu pembahasannya ketika kalimatnya sudah murakkabah, sudah tersusun, baik itu dari dua kalimat atau lebih. Yaitu nanti akan kita bahas ketika masuk ke pembahasan kalam. Kemudian i'raban wa binaan. Ini juga untuk mengeluarkan ilmu shorof. Kenapa? Karena ilmu shorof hanya membahas kalimat yang mu'rabah. Sedangkan nahwu masuk kepadanya baik itu mu'rab maupun mabni. Wa ma yatba'u dzalika, dan apapun permasalahan yang serupa nanti akan disebutkan di dalam pembahasannya. Itu hadnya, takrifnya sudah disebutkan, pengertian nahwu baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian lanjut ke maudu'nya, objek pembahasan mempelajari ilmu nahwu itu apa? Tujuannya untuk apa kita mempelajari ilmu nahwu? Disebutkan maudu'uhu. Enggak, bukan tujuannya, tapi objek dari ilmu nahwu itu apa? Ya. Kita objek untuk objek mempelajari ilmu nahwu itu apa? Dikatakan maudu'uhu al-kalimatul arabiyah. Jadi objek ilmu nahwu itu kalimat arabiyah, mengeluarkan daripadanya kalimat-kalimat ghairu arabiyah. Sehingga tadi ya sudah kita bahas juga, ketika memang ada kalimat asing bukan arabiyah, ada orang yang meneliti akhir dari sebuah kalimatnya, itu tidak dikatakan ilmu nahwu. Karena objeknya apa? Kalimat al-arabiyah min haitsu ikhtilaful ahwalid dakhilati 'alaiha fi hali tarkibiha. Yang tadi juga sudah disebutkan kenapa kita pakai dengan tarkibiha untuk mengeluarkan ilmu shorof. Kemudian samroh. Faidah kita mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama, fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan. Kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis secara benar. Karena memang di sana sangat berpengaruh sekali ya ilmu nahwu ini. Berubahnya harokat
sebuah kalimat itu akan mempengaruhi sebuah hukum. Kemudian yang kedua, idraku ijazil Qur'anil Karim wal wuqufu ala asrarihi. Ya, idrak, kita bisa mengetahui ijaz, ya, mukjizat dari Al-Qur'an. Kita bisa sampai merasakan itu. Bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar mukjizat. Kalau orang awam yang baca itu nggak akan terasa. Mukjizat Al-Qur'an itu nggak akan terasa. Tapi kalau kita bahas ilmu nahu, kita kulik Al-Qur'an dengan ilmu nahu, dengan ilmu-ilmu yang lain, itu akan terasa sekali mukjizatnya. Bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang tidak semua orang itu bisa membuat Al-Qur'an. Bahkan nggak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Qur'an yang serupa dengan itu, tidak ada yang bisa. Ya. Idraku ijazi Al-Qur'anil Karim wal wuqufu ala asrarihi, dan juga kita bisa mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Qur'an. Idraku ijazil Quran. Ya, idraku ijazil Qur'anil Karim wal wuqufu ala asrarihi. Wal wuquf. Ya, kita kasih contoh. Di dalam surat Al-Lahab disebutkan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, ini qiraahnya siapa? Qiraahnya riwayat Asim. Sedangkan jumhur qurra membacanya apa? Wa mra'atuhu hammalatul. Hammalatul dirofakkan. Sedangkan kalau Asim membacanya dinasobkan, hammalatal hatab. Di sini ada rahasia. Kenapa Asim itu membacanya dengan nasab? Nanti kita akan masuk ke pembahasan qat'us sifah. Boleh namanya mengqat'u sifah. Ketika kita katakan wa mra'atuhu hammalatal hatab, berarti di sana ada takdir fiil yang dihapus. Statusnya hammalatul sebagai maf'ul bih mansubun ala apa? Fiil mahdhuf. Takdirnya apa? Azummu, karena ini kan sebuah hinaan. Lita'aqqudi zam, maka dia dihapus. Nah, dikatakan di sini kan wa mra'atu, istrinya Abu Lahab. Hammalata hatab. Maksudnya apa? Wa mra'atuhu azummu hammalata al-hatab. Ini maknanya lebih dalam ketika kita qat'us sifah tersebut. Makanya qiraah Asim ini lebih afdal dibanding qiraah jumhur yang mengatakan wa mra'atuhu hammalatu. Karena hammalatu ini tetap itba dengan imro'ahnya, tetap dia itu sifat dari imro'ah. Itu diantara apa? Diantara ijaz Al-Quran, dan kita bisa tahu rahasia dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, jadi yang pertama tadi, yang dua pertama tadi itu bisa kita katakan samroh asli, dan nanti samroh tabainya dikatakan siyanatul lisan an khata'in nutqi, ya, menjaga lisan dari kesalahan berbicara bahasa Arab. Wal yadi an khata'il kitabati. Ya, tadi yang pertama siyanatul lisan, menjaga lisan, an khata'in nutqi. Pertama menjaga lisan dari kesalahan menulis. Mengucapan. Kemudian yang kedua, siyanatul yad, menjaga tangan dari kesalahan menulis. Siyanatul yad an khata'i al-kitabah. Tapi kita tidak perlu mentikrar fiilnya, cukup langsung lanjutkan aja. Siyanatul lisan an khata'in nutqi wal yadi an khata'il kitabati wal aqli an khata'il fahmi, dan menjaga akal dari kesalahpahaman. Wal jawari an khata'il amali, dan anggota tubuh dari apa? Kesalahan amalan. Wal aqlu ala an khata'il fahmi. wal jawari an khata'i al amal.
Kemudian selanjutnya nisbah. Sebenarnya bisa harusnya didahulukan fadilnya dulu. Tapi nggak apa-apa, nisbahnya dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Nisbahnya ilmu nahu kemana? Dikatakan wahwa minal ulumil arabiyah, bahwasannya ilmu nahu termasuk dari ilmu bahasa Arab. Kemudian fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu nahu. Ilmu nahu fadluhu azim jiddan. Kenapa? Idbihi yumayyizu sahihal kalami min sakomihi wa huwa da'amatul arabiyyah wa qanunuha al-a'la. Ya, intinya keutamaan mempelajari ilmu nahu itu sangat banyak. Ya, bisa membedakan antara perkataan yang sahih, bisa membedakan dengan perkataan yang salah. Dan di antara keutamaannya lagi, ketika kita meniatkan mempelajari ilmu nahu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu di antara keutamaan mempelajari ilmu nahu. Karena apa? Ketika kita mempelajari wasilah, kita akan mendapatkan pahala goyahnya. Kemudian selanjutnya wadi, pencetus ilmu nahu. Siapa yang pertama kali menyusun ilmu nahu? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama dikatakan Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama mencetus ilmu nahu. Pendapat yang kedua Abu Aswad Ad-Du'ali, atau bisa dikatakan Abu Aswad Ad-Dili. Boleh Ad-Du'ali, boleh Ad-Dili. Ini kan Abu Thalib. Yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib. Ini kan Abu Aswad atau Ustaz? Abu Aswad Ad-Du'ali Aduli atau Ad-Dili. Adili. Pendapat yang ketiga, Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, "Unhu hadza manha." Artinya apa? Usluk hadza maslak. Atau unhu hadza nahwa. Ya, unhu hadza nahwa. Sehingga dari perkataan Ali bin Abi Thalib, ilmu ini dinamakan ilmu nahu. Unhu hadza nahwa. Ya, uslub hadza manha. Itu pendapat yang ketiga, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat yang paling masyhur di antara ulama. Karena pada zaman itu terjadi banyak kesalahan. Banyak sekali kesalahan dalam berbicara. Kayak contohnya ketika Abu Aswad Ad-Du'ali bersama anaknya melihat langit, beliau mengatakan, anaknya Abu Aswad Ad-Du'ali itu mengatakan, "Ma ajmalu sama." Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, "Nujumuha." Kata anaknya, "La aksidu dzalika." Saya enggak maksud itu, tapi saya ingin takjub terhadap langit. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, bukan ma ajmalu sama, akan tetapi apa? Ma ajmala as-samaa. Kalau dikatakan ma ajmalu sama, berarti itu istifham, menanyakan apa sih yang paling indah di langit ini. Sehingga Abu Aswad mengatakan bintang-bintangnya. Tapi kalau kita mau bertakjub, itu harus menggunakan fi'il ta'ajub dengan mengatakan apa? Ma ajmala. Jadi ma ajmala as-samaa. As-samaanya nanti sebagai maf'ul bih dan fa'ilnya dihapus atau mustatir wujuban. Karena ajmala di sini termasuk fi'il ta'ajub. Itu kisah di antara kisah, dan di antara kisah lain. Innallaha, pernah ada yang baca ya di zaman itu membaca innallaha bariun minal musyrikina wa rasulihi. Nah, ini kan termasuk kalimat yang fatal ketika kita
mengatakan innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Kenapa? Berarti kita sama aja mengatofkan Rasul kepada musyrik. Berarti Allah berlepas diri daripada orang musyrik dan para rasulnya. Nah, ini kalau misalnya dipahami, dia sengaja mengatakan seperti ini bisa kafir. Maka dari perkataan tersebutlah yang menjadi titik fatalnya seseorang membaca Al-Quran itu orang Arab. Padahal orang Arab aja salah, apalagi kita. Orang Arab salah, sehingga dibuatlah kaidah nahwu, disusunlah kaidah nahwu. Sehingga dikatakan innallaha bari'un minal musyrikina. Kalau di Al-Quran dikatakan wa rasulahu. Tapi boleh juga kita baca wa rasuluhu. Boleh dibaca wa rasulahu, nanti dia atofnya kepada Allah, jadi takdirnya innallaha wa rasulahu bari'un minal musyrikin. Tapi kalau kita katakan rasuluhu, nanti di sini rasuluhunya sebagai mubtada. Takdirnya apa? Kadzalika. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu kadzalika, atau wa rasuluhu bari'un minhum. Kemudian selanjutnya Ma'ahsana sama. ismuhu. Ilmu ini ya, ilmu ini namanya ilmu apa? Ada 3 tasmiyah. Yang pertama ilmu nahwu. Yang kedua ilmu al-i'rab. Yang ketiga qawaidul i'rab. Jadi ada 3 penamaan untuk ilmu ini. Yang pertama bisa dikatakan ilmu nahwu. Yang kedua bisa dikatakan ilmu i'rab. Yang ketiga bisa dikatakan qawaidul i'rab. Kemudian selanjutnya istimdad. Dari mana sih kaidah nahwiyah ini diambil? Dari mana kita mengistinbatkan, atau ulama nahwu terdahulu seperti Abu Aswad Ad-Du'ali, Ali bin Abi Thalib itu mengistinbatkan kaidah nahwu itu dari mana? Dikatakan yang pertama dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik bahwasanya Al-Qur'an yang mengikuti kaidah nahwu, tapi apa? Kaidah nahwu yang diambil dari Al-Qur'an. Dari istinbatnya para ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Meskipun ini diperselisihkan oleh 2 ulama kibar dalam masalah ilmu nahwu. 2 ulama besar pakar nahwu berselisih tentang hadis yang dijadikan sumber diambilnya kaidah nahwu. Siapa mereka? Ibnu Malik dan Abu Hayyan. Ibnu Malik dan Abu Hayyan mereka sangat rival banget mereka, saling bantah-bantahan. Ibnu Malik mengatakan bahwasanya ilmu nahwu juga diambil dari hadis nabawiyah. Sehingga Ibnu Malik orang yang pertama kali mengatakan kaidah nahwiyah itu diambil dari hadis. Sedangkan Abu Hayyan menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena ilmu nahwu, karena hadis sendiri terkadang diriwayatkan secara makna. Seperti contohnya apa? Di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim itu banyak diriwayatkan secara makna. Begitupun beberapa dalam hadis Sahih Bukhari banyak juga diriwayatkan secara makna. Sehingga orang asing pada saat itu belum tentu mereka memahami kaidah secara benar. Makanya Abu Hayyan yang menolak keras menjadikan hadis Nabawi sebagai istimdad dari ilmu nahwu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fasihu kalamil Arab, ya, dari perkataan Arab jahiliyah. Perkataan Arab jahiliyah itu dimulai dari 150 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasihul Arab di sini bisa kita katakan Arab jahiliyah. Arab jahiliyah atau bahasa Arab yang fasih diambil dari orang-orang Arab dimulai sejak 150 tahun sebelum bi'sahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berakhir 150 tahun kemudian. Jadi setelah 150 tahun kemudian itu sudah tidak bisa lagi kaidah nahwu kita ambil dari perkataan orang Arab tersebut. 150 tahun setelah bi'sah Nabi. Bahasa tabi'in ya. Ya. Pokoknya ketika di masa tersebut ada orang yang fasih sekalipun itu tidak bisa kita jadikan sebagai hujah perkataannya, kecuali Imam Syafi'i.
Ya, dikecualikan sebagian ulama mengecualikan Imam Syafi'i, yang mana perkataan Imam Syafi'i itu masih bisa dijadikan hujah, tapi tidak bisa dijadikan sebagai kaidah. Itu. Makanya udah kesini-sini, apalagi Arab zaman sekarang, yang udah amiyah ngomongnya gitu, nah itu udah jauh banget dari kaidah. Mari kita mau bangga dengan bahasa mereka tuh sebenarnya bukan sebuah kebanggaan, ya. Menyelisih kaidah mereka. Nah, kemudian selanjutnya hukum syar'i. Hukum syar'i mempelajari ilmu nahwu. Beliau sini menyebutkan fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi saqata anil bakin. Jadi fardu kifayah, pada asalnya hukumnya fardu kifayah. Lalu beliau menyebutkan dobit dari fardu kifayah itu apa? Idza qama bihi man yakfi. Di sini dikatakan idza qama bihi man yakfi. Berarti apa? Kalau belum yakfi masih wajib sisanya. Maka kita kan pernah tuh mengartikan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan sudah gugur buat yang lain. Ternyata nih pengertian yang kurang tepat. Makanya sini kan dikatakan idza qama bihi man yakfi. Sehingga kita bisa mempermisalkan fardu kifayah itu seperti lampu. Lampu di sebuah ruangan. Jadi ruangan ini sebuah daerah. Ketika lampu ini sudah mampu menyeluruhi, menerangi satu ruangan itu berarti sudah cukup. Sisanya tidak wajib lagi, tidak perlu lagi kita menambah satu lampu lagi. Tapi kalau misalnya satu lampu ini masih gelap untuk menerangi satu ruangan, masih wajib sisanya untuk mencari keterangan yang lain. Jadi begitupun dalam sebuah wilayah misalnya dibutuhkan 50 pakar nahwu, tapi baru ada 49, maka sisanya masih wajib untuk belajar ilmu nahwu. Jadi disebutkan di sini bukan siapa yang sudah, kalau misalnya udah ada yang mengerjakan gugur untuk yang lain, enggak gitu. Tapi harus ada ketentuan, yaitu mayakfihi, ketika sudah dicukupi. Tadi katakan idza qama bihi man yakfi, baru sakoto anil bakin, anil bakin, gugur untuk sisanya mempelajari ilmu nahwu. Itu fardu kifayah pada asalnya. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Bisa jadi nanti menjadi fardu ain. Fasara fardu ainin alaihi, maka menjadi fardu ain. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang menggeluti ilmu tafsir. Mereka yang menggeluti ilmu tafsir itu hukumnya fardu ain untuk mempelajari ilmu nahwu. Karena ketika ada orang yang belajar ilmu tafsir nggak paham nahwu, itu mardud. Itu jadi fardu ain bagi siapapun yang mau menggeluti di bidang ilmu tafsir, begitupun ilmu syar'i. Seperti dia mau memperdalam ilmu usul, dia mau menjadi mufti. Nah, seorang mufti juga nanti diantaranya syaratnya mujtahid dan mufti. Syaratnya apa? Harus menguasai ilmu alat, ilmu nahwu diantaranya. Kemudian yang terakhir masail, ya, permasalahannya. Ya, sebutkan al-qawaid allati tudzkaru fihi. Itu kaidah-kaidah yang nanti akan disebutkan di dalam kitab pembahasan ilmu nahwu. Contohnya apa? Al-fa'ilu marfu'un, kemudian wal mudhafu bi hasabi ma qablahu, kemudian wal mudhafu ilaihi daiman yakunu majruran, al-halu daiman mansuban, at-tamyizu taratan yakunu mansuban wa taratan yakunu majruran ila akhirih. Itu permasalahan-permasalahan ilmu nahwu yang insyaallah nanti akan dibahas di dalam ilmunya langsung dalam babnya masing-masing secara tadarus. Intinya ya, mabadi asrofnya mungkin dilanjut teman yang akan datang. Insyaallah kita masuk ke bab kalam dan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wal asri innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.